Cek, kembali lagi di RIP, ruang integrasi player. Isi berat bro. Integrasi kali? Ya sebenarnya mah integrasi sih. Sebenarnya mah. Ya sebenarnya semua pada tahu ya ini Elmo Dawozo, Min Freza, terus Asep Soleh. Nah, saya kenal Elmo ini sejak kapan? Udah lama ya. Sejak PK Dilo. Ya, sejak saya keluar SD, terus saya kenalin sama om saya ke dia, karena emang namanya om saya sama dia tuh temenan satu sekolah. Aing kolot bisa. PK Dilo orang nyawa si Elmo teh PK Dilo teh sering pakai training warna biru. Bener tuh sih, masih inget orang teh. Sebenarnya training eta mah sweater biru bodas. Biru bodas. Tapi lain TC nya. Udah hip hop gitu ya. Nah, dari PK Dilo mau PK Dilo teh udah ngeluarin album atau IP? PK Dilo sebetulnya cuman ngeluarin single tapi nggak keluar gitu juga. Gitu karena dulu PK Dilo formatnya masih band. Oh, PK Dilo teh band PK Dilo teh. Jadi dulu saya sebetulnya tidak masuk ke dalam pembentukan PK Dilo sendiri. Jadi saya masuk setelah terbentuknya PK Dilo. Ya. Di situ udah ada Iis, DJ Iis. Belum. Di situ ada Scratchy, Agung. Terus ada Scratchy teh Agung. Oh iya, Ada si Agung. Terus ada Roxy, Elik. Terus ada Binar, terus ada beberapa lagi kawan-kawan yang memang akhirnya pecah karena yang satu beresin kuliah nah kita yang berempat di jalan gitu sih. Ya jadi si Scratchy terus di luar kita kenalnya banyak. Terus jadi yang gabung PK Dilo yang baru itu Scratchy, Roxy, Elik sama saya. Gitu. Sampai PK Dilo baru. Akhirnya Kronik. Nah, Kronik ini terkenal dengan 3 MC, 3 DJ. Ya. Nah, itu formatnya teh usulan dari siapa sih? Sebetulnya Kronik sendiri terbentuk itu adalah project sebetulnya ya. Jadi ada kompetisi DJ. Tapi dia harus kolaborasi. Nah akhirnya yang maju tuh karena Flip ada kesibukan nggak tahu, lupa lagi dia nggak tahu pulang ke Medan atau apa. Tapi yang akhirnya ikut kompetisi nasional itu cuma Scratchy sama Iwan sama kita MC-nya gitu. Jadi pas naik nama Kronik itu adalah collabs untuk sebuah kompetisi DJ berskala nasional. Tapi bisa dibilang salah satu format yang bisa bilang di Indonesia kan 3 MC 3 DJ salah satunya Kronik kan? Ya, salah satunya. Salah satunya belum ada gitu kan. Satu-satunya. Ya, satu-satunya. Sampai sekarang belum ada, nggak mungkin. Ya nggak tahu ya. Nggak tahu kalau sekarang. Tapi kalau saya melihat sih dan saya mendengar baru ada 2 DJ dan 2 MC. 2 DJ, 2 MC. Nah, dari Kronik sendiri IP ya kalau saya IP. Ya, baru keluar IP. Ya. Nah, perjalanan Kronik berapa tahun, Bu? Kronik sendiri dari tahun 2003 sampai terakhir itu 2008 kita masih jalan. Cuman kita lebih untuk lebih memperkenalkan lagi turntablis gitu. Makanya sebetulnya kan formatnya ada perubahan nih dikit dari Flip ke Odoto. Nah setelah itu jadi 2 DJ 3 MC. 2 DJ 3 MC. Berapa tahun tadi? Sekitar 8 tahun lah. Sekitar 8 tahun. Akhirnya ketemu Gaya The Army. Jadi selama vakum ini kan kita ngerjain album, tadinya mau LP ya. Mau LP. Tapi berhubung kita ada saya berkeluarga, saya sibuk. Tahu anaknya udah 3 nya. 2.
Oh, yang satunya nggak disebut. Ya, jadi karena ada kesibukan masing-masing, kemudian memang Like mulai berkeluarga. Jadi apa ya? Karena untuk mengumpulkan pundi-pundi, akhirnya jarang ketemu nih. Sedangkan saya sendiri masih lapar gitu. Wah. Sempat hijrah ke Bali. Bali itu kemarin-kemarin sih. Kemarin. Oh. 2 tahun kemarin. Jadi sempat dulu saya kerja di beberapa kota, cuman memang balik lagi ke Bandung sih. Balik lagi ke Bandung, akhirnya ketemu Gaya juga ke Jakarta dulu. Jadi pas ngeluarin di Army itu dia baru balik ke Bandung. Pas beres di Army karena dia turutnya ada kesibukan dengan proyeknya yang sekarang Cundanis yang alhamdulillah kan menghasilkan. Gaya nih udah mulai ketar-ketir nih, gimana nih gue pengen berkarya lagi, gue lapar juga gitu. Akhirnya ketemu saya. Sebetulnya sih sebelum saya juga udah ada beberapa kontribusi. Jadi ada beberapa bentuk player, ada beberapa kolektif di sana. Cuman mungkin Gaya nggak cocok karena yang lain juga punya kesibukan. Ketemu saya, ketemu Jay, akhirnya bikin album pertama. The Army Immortal Pain per Hate. Itu The Army. Kalau di Army itu albumnya 21 peluru. Bentar. 21 peluru. Kalau yang I Feel Sick sendiri itu album pertamanya namanya Pain per Hate. Pain per Hate. Ya. Berarti yang Hampa Immortality. Yang Hampa itu di Pain per Hate. Pain per Hate. Yang sempat ya ngetek di studio, yang ngetek di studio saya teh yang Hampanya. Ya, yang Pain per Hate. Pain per Hate. Ya. Sama Manjasat. Manjasat, Buce kan? Manjasat, Buce. Karinding ngetek sama beberapa gitaris kayak Lucky from Beyond, kemudian ada Andre Jeruji. Ya itu di bareng kan kita di studionya. Nah itu saya nggak langsung, kalau kata saya langsung meledak sih di kalangan, bisa dibilang di kalangan underground gitu ya. Panas. Iya panas. Dalam debusnya. Dalam debus panas bro, terasa. Lemar soalnya bisa moletek. Di kalangan yang tadi yang Paperhead album I Feel Sick pertama lumayan meledak kalau kata saya. Kalau kata Elmo sendiri cukup memuaskan nggak? Sebetulnya itu balik juga sama support teman-teman juga ya. Dewa dengan ngasih tarif yang sangat manusiawi sekali pada saat itu. Karena saya manusia. Tak apa lah. Oh balik deh kan. Ya cuman support dari Dewa waktu itu studio mau ngetek jam berapapun, mau kita ganti schedule apa, melancarkan itu semua. Kemudian juga teman-teman yang diajak featuring juga siap. Mereka emang welcome banget dan ya ini I Feel Sick ini nggak bisa berjalan kalau misalnya nggak ada support dari kawan-kawan semua. Jadinya kalau misalnya dibilang meledak ya karena pada saat itu mungkin ada sebuah bentuk kejenuhan dengan genrenya masing-masing, berjalan masing-masing karena di Bandung ini dinamikanya memang luar biasa kan. Jadi ketika kami hadir, si I Feel Sick hadir ngasih, sebetulnya nuansanya nggak baru sih. Kalau misalnya teman-teman boleh cek juga. Kalau misalnya dengerin album Judgment Night, kemudian kita juga berbarengan tuh sama La Coka Nostra. La Coka Nostra dengan ada Il Bill dengan Vinny Pes. Ya, Vinny Pes sampai sekarang juga masih. Ya, jadi ada kerinduan di sana untuk raw hardcore hip hop gitu. Ya akhirnya pas kita ngeluarin Pain per Hate, animo yang terbesar itu justru dari anak-anak metal gitu. Oh iya. Anak-anak hardcore, anak-anak punk, kemudian anak-anak death metal, grindcore kayak ngasih appreciate karena di dalamnya banyak sekali. Memang di Pain per Hate ini kalau misalnya teman-teman dengerin ngopi sendiri, ngerokok gitu ya di ruangan yang agak redup, itu kerasa banget gitu bahwa ternyata rasa-rasa yang ada di lirik itu pasti bakal bercampur aduk, bakal nyatu gitu kayak hampa. Akhirnya semua orang pun
bisa menikmati bahwa ketika kita jenuh, kita capek, kita lelah dengan semua kegiatan, dengan semua permasalahan, bisa lepas gitu, bahwa kita tidak bisa lepas bahwa kita ini manusia, kita nggak bisa menanggung kayak mungkin kalau orang Yunani kan Atlas menanggung dunia, kita juga perlu refresh kayak komputer, kita butuh reboot gitu. Nah kita butuh nuansa hampa ini untuk mengisi kekosongan yang oh iya ternyata saya ini banyak kekurangan. Nah itulah makanya di Pain per Hate ini pain rasa sakit, hate rasa benci, tapi dibagi gitu, pain per hate, pain dibagi hate, jadinya kekuatan gitu. Kalau kita bisa membagi rasa benci dan rasa sakit, itu kan jadi kekuatan gitu, karena hidup tidak selalu berjalan dengan apa yang kita inginkan, tapi kita bakal siap. Sekeras hidup menempa kita bisa bertahan, kita bakal lebih bisa berjalan lebih enak lagi gitu di Pain per Hate. Makanya di judul-judulnya pun kita kemuakan dengan kasus-kasus korupsi, kasus-kasus demoralisasi, kasus-kasus dehumanisasi. Karena pada masa Pain per Hate itu sampai saya sangat bersedih gitu, ada cucu memperkosa neneknya, ada bapak ada seksualisme, ada cerita seksualisme. Berita-berita yang tersebar itu kayak dikasih gitu nih, bahwa kita ini sekarang udah mengalami degradasi dari segi kemanusiaan. Kayak hanya karena Rp1.000 bisa nusuk, bisa ngebunuh. Bukan lagi masalah warisan, itu mah udah jadi nurani jadinya. Ya, jadi si Pain per Hate ini memang buat saya sendiri momentum di mana saya bisa mengungkapkan sisi gelapnya saya gitu, bahwa nih setelah beberapa tahun ini emang benar-benar butuh refresh gitu, bahwa ini kita harus menghampakan diri, bebas dari semua pemikiran, bebas dari semua permasalahan. Jadi baliknya kayak ngaji diri lagi gitu, bahwa apa yang sudah saya lakukan, apakah saya sudah melakukan dengan benar, kayak membuat resolusi baru lagi gitu. Apa yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya di album Pain per Hate ini kayak jadi stimulan buat kita gitu. Karena sebelum lahir si Pain per Hate ini saya juga punya masalah keluarga, dan itu yang benar-benar memicu sebuah motivasi yang memang I can do better gitu, bahwa dengan susahnya hidup semua orang pasti punya masalah. Tapi beda porsi, beda takar. Ya makanya di Pain per Hate ini saya pengen merepresentasi bahwa dengan rasa sakit ini kita bisa menikmati rasa sehat. Ya tapi hampa favorit sih, salah satu favorit lagu saya itu ya hampa. Meskipun ngeteknya di saya, tapi sering saya jadi playlist, sering sih saya ngedengerin hampa karena ya itu tadi liriknya. Nah gini dari liriknya kan ada seksualisme, ada mengangkat tentang seksualisme, korupsi, tentang ya itulah ya, tentang hierarki misalkan gitu ya. Ada masalah nggak sih di situ? Ada benturan ancaman dari teguran dari? Nggak, jadi sebetulnya kenapa di Pain per Hate ini kita bicara masalah kritisi? Karena memang dengan apa yang sudah dilalui, kayak mahalnya biaya pendidikan, mahalnya biaya berobat, kemudian untuk pengurusan segala jenis legalisasi untuk diri kita sendiri dan keluarga pun kadang-kadang ada permainan, birokrasi dan yang lain-lain. Sebetulnya sih simple, semua irisan dengan kehidupan sehari-hari. Cuman mungkin kita menuangkannya tidak ingin selugas itu gitu, bahwa ada sesuatu yang indah juga di sana gitu ketika kita mengkritisi. Bentuk keindahannya ya mungkin bukan dalam segi sumpah serapahnya, tapi justru cara kita melempar sebuah opini. Bukan sekedar arogan berarti? Bukan sekedar arogansi. Kalau misalnya sekedar arogansi, di sana ada braggadocio, obituari. Sudah mati, semuanya sudah mati, mikrofon sudah mati. Karena memang saya jujur ya, saya ada pendewasaan bersama Ucok juga. Dengan dengan pengetahuannya yang luar biasa, dengan sisi sosialnya yang luar biasa gitu, bahwa dia bisa bersimpati, dia bisa berempati dengan caranya dia gitu.
sebetulnya bukan berarti bahwa dia benci dengan Indonesia, tapi justru kalau yang saya lihat itu adalah bentuk kepedulian dia atas kebobrokan yang terjadi gitu. Karena sebuah mesin kalau misalnya pengendalinya jorok, mesinnya rusak bro, tidak dipiara, diabaikan, pakainya sesukanya. Tapi kalau misalnya sebuah mesin bisa berjalan dengan benar, karena Ucok sendiri kan kalau bicara biasanya kadang-kadang multi tafsir kan ya. Ya, kalau misalnya secara lirikal mungkin dia multi tafsir, tapi kalau misalnya bicara sehari-hari orangnya enak kok. Jadi makanya saya banyak sekali pembelajaran baik dari Ucok maupun Asji. Malah untuk Iwan sendiri banyak apa ya ngasih input ke saya juga gitu. Dengan umurnya yang muda itu, dia masih bisa Iwan Peso. Satu-satunya di dunia yang namanya Iwan DJ gitu ya. Ya makanya justru di I Feel Sick ini saya merasa bahwa pendewasaan diri, pendewasaan secara musikalitas, pendewasaan secara lirikal saya rasakan sekali. Walaupun mungkin orang bilang bahwa ini maksudnya kemana sih? Maksudnya kemana? Karena yang tergurat pada saat itu dengan mendengarkan beat yang dikasih sama Jay dan arahan Ucok. Pas saya kena masalah, pas saya harus berhubungan dengan waktu itu anak saya memang yang pertama itu dia punya bronkoli, jadi bukan bronkitis yang cewek. Dua-duanya cewek sih. Iya. Karena bapaknya soleh gitu, jadi kasih cewek. Ya, jadi melihat dari sana itu kayak ngalir aja gitu. Jadi si lirik itu ngalir baik di album yang Pamper Hate maupun Immortality. Karena yang si Immortality pun masih ada rasa dari si Pamper Hate. Cuman mungkin lebih banyak lagi boom bap-nya kalau di si Immortality. Nah, Pamper Hate sendiri nih labelnya bisa dibilang Grimlock ya? Grimlock itu terbentuk poeng, gitu kan langsung. Grimlock itu poeng. Jadi Grimlock terbentuk karena I Feel Sick ngeluarin album. Produk pertama Grimlock ada I Feel Sick. Produk pertama Grimlock, I Feel Sick, Pamper Hate yaitu. Album Pamper Hate. Nah, yang tadi anak pertama. Ya, anak saya justru memang dari umur 2 tahun sampai 4 tahun itu dia punya penyakit yang didiagnosa bronkitis. Ternyata bukan bronkitis, tapi bronkoli. Jadi dari saluran-salurannya itu ada kelenjar atau cairan-cairan yang memang kalau misalnya telat, cairan itu bisa sampai ke otak dan bisa memberhentikan suplai darah ke otak. Getah bening, getah bening. Oh iya, semua. Darah. Mau getah bening, mau darah putih. Ada getah. Mau darah merah karena terganjal sama si cairan yang ada di saluran-saluran, makanya sebutnya bronkoli. Tapi sekarang udah alhamdulillah kuat. Udah beres, maksudnya udah sehat, udah sehat, udah lunas lah intinya ke rumah sakit. Adalah rumah sakit daerah Dago. Dan itu pun ada juga support dari teman-teman semua itu, sampai iuran, sampai apa. Ya, saya sangat berterima kasih sekali karena perjalanan hidup saya mungkin hasil bentuk kepedulian mungkin ya dari teman-teman dan sampai sekarang pun. Jadi kalau misalnya saya ada masalah, saya pasti nelfon Gaya atau Iwan. Wan, kasbon dulu. Itu udah biasa sih gitu. Kasih Gaya aja. Gaya sama Iwan. Kalau sama Jay, ya gitu si Jay gitu. Nah gini, kan tadi kan Elmo bilang album Pamper Hate ini sendiri banyak appreciate dari anak-anak metal, anak-anak di luar hip hop. Ya. Apakah itu dari aransemen musik, lirik yang berbeda dari hip hop yang lainnya? Mungkin itu juga memang irisan yang kita pengen buka. Karena selama ini memang ada jarak antara hip hop dengan skena indie. Baik itu mau grunge, baik itu mau indies, mau pop gitu. Jadi kayak ada irisan bahwa mungkin dengan kelasnya yang sekarang metal lebih maju, lebih luar biasa. Mereka bisa ngirim ke luar negeri waktu itu ya. Mereka udah punya wadah yang bisa memfasilitasi selain perkawanan juga, tapi misalnya kepedulian untuk kayak ada Food Not Bomb, ada apa gitu. Ya sebetulnya
saya ada rasa miris juga, hip hop kenapa hanya membicarakan masalah besaran biji masing-masing gitu, bahwa ini gue lebih hebat, gue lebih cool, gue lebih luar biasa gitu. Sedangkan bicara dengan teman-teman yang di skena yang lain justru lebih kepada gimana kita bisa give back ke masyarakat gitu. Kayak anak-anak Ujung Burung ngeluarin beberapa buku tentang death metal, gimana kehadiran Palapa waktu itu sampai bisa menggabung dengan masyarakat sekitarnya. Sedangkan hip hop kita kayak memarginalkan diri gitu, bahwa entah kita takut untuk berbaur dengan mereka atau kita merasa luar biasa dari mereka gitu. Padahal yang saya tahu banyak sekali ilmu di sana gitu, bahwa cara band ngebentuk sebuah grup berkarya ada kewajiban moral juga di sana. Gimana yang mendengarkannya, kemudian juga kontribusi dari masing-masing, baik itu pendengar kita maupun kita ke pendengar ke kita. Kan sebetulnya itu ada jadi kayak ada korelasi di sana yang harus dijaga, jangan sampai ada irisan gitu. Itu saya dapatnya dari mereka gitu. Gimana kita bisa hidup kalau misalnya off air nggak ada, kita bisa jualan merchandise. Makanya I Feel Sick hajar-hajar gila-gilaan dari merchandise, karena kalau misalnya kita mau menguangkan karya, ya album sakit tuh gitu dengan harga yang waktu itu memang luar biasa, harganya 45.000 kalau misalnya. Oh, berarti kalau saya ngambil kesimpulan nih, Mo. Di I Feel Sick sendiri, Elmo ini orientasi pertamanya berarti mencurahkan sesuatu yang emang benar-benar tadi yang diceritakan ya. Bukan orientasi pertamanya bukan money. Kalau misalnya saya bicara money, saya kerja di klub, bro. Pasti saya bakal lagunya pun lagu klub lah, yang bisa didengar pasaran, seperti beberapa karya teman-teman yang memang apa ya, indikasinya nggak jauh beda lah. Kalau misalnya kita mau berkarya untuk uang, bisa kita lihat sampai sekarang konsistensinya seperti apa. Seperti Rudy, dia yakin dia maju terus gitu. Tapi ya mungkin entah ya apa yang Rudy rasakan kalau misalnya dia mendengarkan lagi di Army, dia pengen ngeluarin lagi sisi, mungkin dia sekarang udah dalam posisi nyaman mungkin ya, jadi mungkin untuk mikirin atau bikin lirik tentang kesusahan nggak tahu ya. Tapi dari Rudy sendiri pernah bilang sama saya, orang hayang cenah, orang hayang ngeluarkan sisi orang nu getorut cenah. Pasti ada kerinduan. Suatu saat saya pengen cenah gitu. Karena mungkin dia udah cukup luar biasa mungkin dengan pencapaian dia sekarang dengan Sundanisnya. Karena memang ya kalau misalnya kita boleh jujur, kalau misalnya kita manggung pun, kalau misalnya acara komunitas, kita nggak bisa narif gede. Kita masih menghargai kita. Kayak kemarin ada beberapa kolektif yang memang undang kita juga. Kita ngobrol nih segimana ridersnya seperti apa, dan kita pun tidak pengen memberatkan sebetulnya. Ya cuman kalau misalnya bicara masalah kita mau nyari uang, mungkin waktu itu tidak kepikiran sih untuk bisa diterima dengan baik di kawan-kawan di luar hip hop gitu. Berarti ya maksudnya orientasinya bukan itu dulu. Pengen ngeluarin unek-unek aja. Oh, oke. Sesimpel itu, bahwa gue pengen punya karya, tapi memang apa ya, dengan sumpah serapahnya atau apanya kita bisa lebih lugas, kita bisa lebih bebas berekspresi tanpa takut apa ya, orang melihatnya bahwa oh lu nggak sopan, lu arogan gimana. Tapi sebetulnya memang si musiknya sendiri membawa pride gitu, membawa apa ya, rasa emosi yang luar biasa juga untuk saya gitu. Oh ya, tapi kan kemarin saya ngobrol sama si Andi Kumpo Chicken. Nah, ada orang-orang di Bandung juga kayak si Ucok gaya ya kayak Phil sih, kayak mau kayak gitu ya. Bukan saya so tahu, karena pernah ngobrol kan kita. Mereka bertanggung jawab atas liriknya. Saya gitu. Ya. Dan kenapa yang sekarang jarang orang yang bertanggung jawab dengan liriknya, banyak kamuflase Mo kata saya ini ya, terserah yang nggak suka juga. Jadi gini, dia ngebahas tentang ya tentang korupsi, tentang masalah sosial ya, tentang gitu. Cuman lingkungan sendiri aja dia nggak bisa ngejaga gitu, masih buang sampah sembarangan, lingkungannya masih amburadul, terus
apakah itu nggak fake sih menurut? Ya itu balik lagi ke tanggung jawab moral sendiri. Kalau saya sebagai pelaku, saya kalau misalnya di I Feel Sick, bila ada sesuatu yang memang harus kita kasih reaksi, kita kasih reaksi. Tapi kalau misalnya enggak, buang-buang waktu. Dan yang kedua mungkin yang bakal mempertanggungjawabkan dia. Kalau misalnya saya harus apa ya, menyisakan pikiran untuk dia, emang dia mikirin pikiran buat saya. Jadi energinya nggak akan nyambung. Makanya beberapa dekade dalam satu dekade ini saya berjalan dari bareng di studio kan, itu mulai benar-benar resmi bahwa declare bahwa ini I Feel Sick. Sampai sekarang pun saya melihatnya kalau misalnya kita pengen mengiris sebuah topik atau mengiris sebuah bentuk konsensus dari common sense kita sendiri, kita bakal menuangkannya mungkin kayak ada beberapa kejadian yang memang saya pun harus nyamperin orangnya sendiri. Lo ada masalah sama gue, sampai ya akhirnya ada klarifikasi, ada apa. Kalau misalnya itu masih berkelanjutan, bisa lewat karya. Kalau karya nggak puas, ya udah depan kamera lo sama gue satu mikrofon. Kayak Ucok bilang, siapa yang lebih pertama tersungkur? Beef. Battle, iya maksudnya. Iya. Ya kita sebagai pelaku seni, ya kita perangnya lewat karya juga gitu. Kalau enggak ya lewat senjata kita, mikrofon. Oh ya, itu sering saya ungkapin sih. Kayak kemarin saya bilang kalau di Or, sempat saya bikin ya project kayak X project kemarin ya. Kalau misalkan anak 19 tahun atau anak yang baru di hip hop nggak setuju dengan pola pikir saya, idealis pemikiran saya, boleh nge-beef saya, ini saya nggak akan emosi, nggak akan sampai ngebukin sampai ini nggak. Itu ditangkap sama saya, kecuali jangan sampai kerana keluarga, karena pelaku cukup saya kan, maksudnya pelakunya cukup saya ya itu saya mau bilang saya anjing, goblok, terserah itu mah. Ya. Saya nggak akan ini, mungkin yang ketawa begini. Kalau bagus, flow-nya bagus, ini bagus, ya saya tepuk tangan, the best. Paling saya gitu. Ya, karena memang apa ya, kritisi pun bukan sebuah hal yang subjektif. Jadi sebetulnya keobjektifan sebuah kritisi bisa jadi sebuah bentuk kepedulian atau pure kebencian. Nah makanya di sini kita milah ada yang konstruktif, ada yang destruktif kan, si kritisi sendiri. Kalau saya pengen mengkritisi suatu permasalahan atau sebuah fenomena ataupun trending topik trending yang memang harus dikritisi, saya mungkin kritisinya secara objektif. Saya tidak akan mencampurkan dengan dalu mah bininya, dalu mah bapaknya, itu saya pikir nggak objektif. Tapi kalau misalnya objektif, saya akan nyerang orangnya dan perbuatannya. Karena kadang kalau kita pengen menyadarkan temen, kita nggak ngebenci temen kita, tapi justru kita membenci perbuatannya. Pola pikirnya kan kita nggak setuju, ya, bukan dengan perbuatannya apa yang udah dia lakukan. Karena kalau misalnya terjadi sebuah asap, pasti ada api. Nah kita kejar apinya dong. Kita nggak mungkin ngejar asapnya, jadi ekses dari sana kita bahas lagi nggak. Tapi justru permasalahan awalnya apa? Makanya dikejar. Makanya kan kita sempat ada beberapa kali ketemu. Sampai akhirnya kan yang sampai di X Project sendiri, kalau yang saya lihat sih andil saya, kemudian reaktif saya itu bisa terlihat pas kita ngobrol gitu. Sampai akhirnya kan kita mencoba untuk mengambil sebuah konsensus, ini seperti apa sih gitu. Jadi kita boleh misalnya nggak suka, tapi karena saya juga mikir gitu bahwa orang lain pun pasti ada yang nggak suka sama saya. Nah makanya saya menghargai itu. Jadi kalau misalnya ada sebuah bentuk percikan atau ada sebuah friksi, baik itu dari karya ataupun dari sifat saya, karena saya sendiri ya lu tahu sendiri kan, lamun urang misalnya ngomong sangeunana sajebretna. Tapi justru kalau saya tidak mengkritisi Dewa, berarti saya nggak peduli. Iya, karena saya sering dikritisi sama Elmo, Jan. Sebenarnya saya ini
sangat menyusahkan Elmo juga sih. Betul, Bukan menyusahkan maksudnya. Justru orang nginjeman kasih Lain, orang pernah ngerakin saya. Jadi kieu orang dulunya saya masih iya kene lah, bodoh kene lah, masih bukan iya kene. bodoh sih, masih ada substans yang memang mempengaruhi dia juga gitu. Ditambah jadi setiap ulang tahun Kronik, ulang tahun Agung, ulang tahun apa, orang ingin keributan. sampai terakhir sama aparat loh bro. Dia ini anu nyelesaikan yang misalkan Elmo deh sana. Itu soalnya deket aja ngurang. Jadi pas kejadian nanti si Eta kunaon jeung barudak itu si Dewa kayak gitu. Ya kebetulan memang ya itulah. Jadi dengan dulu saya sama Dewa itu susah, ya boleh dibilang bareng dah. Saya juga tinggal sama Iwan, dia kos kan di Iwan. Jadi seperti dibilang nebeng lah orang jeung si Monik teh, orang nebeng bener-bener nebeng. Mana ulah poho kasih Monik. Orangnya soalnya walau bang hutang pisan kasih mami, ke ibunya Iwan sama yang jarang panggil orang ya, jeung Monik kayak lagi ting teh nyaho teh kamana. Saya banyak hutang banget sama keluarganya Iwan justru, jujur. Sama saya juga. Ya makanya saya kenal Dewa, saya kenal Opik sampai dia dulu sama Magis Icon sama gimana. Saya tahu cara ngeflow dia, saya tahu cara jadi ketika dia bikin sesuatu yang gak enak di telinga saya bilang, mana bisa lu tik ya, wah. Makanya saya sering ngenyek dia, sering kritisi. Tapi akhirnya dia pun mungkin, ya sih, waktu itu mungkin dia bikin alibi, bikin alasan rahangnya karena kecelakaan, kepaduli, tapi di intinya mah lirik mana jeung eta sebetulnya bisa lebih baik. Ya itu mah saya tidak pernah wah mana ulah musina ulah gitu nggak pernah. Nggak pernah gitu. Cuman liriknya yang saya justru mana teh anjing mana bisa lebih tinggi. Nah itu yang saya sorot karena saya juga tahu gitu perkembangan dia, mulai dia sampai terjun di dunia fotografi sampai merambah kemana-mana sampai akhirnya menikah. Pada yang saya lihat justru progres untuk dari sisi pencapaian si Dewa lebih dulu dari saya gitu, dalam artian dari segi ekonomi dia mungkin awal-awal sebelum kejadian ada masalah-masalah apapun ya. Yang saya lihat pencapaian si Dewa, makanya kalau ketemu ya biasa gitu. Cuman kalau misalnya dia udah berkarya itu beda lagi. Karena saya tahu dia seperti apa gitu. Makanya bukan berarti saya anjing mana mah kieu enggak. Oh, tapi kalau orang nggak tahu kalau orang nggak taunya pasti nangkapnya beda. Nangkapnya beda soalnya mun orang jeung saya mau diskusi anjing goblok da mana mah jika ya nggak tahu Elmo sama Gaya juga gitu maksudnya. Kayak kemarin diskusi antara Boom Bap jeung Trap udah aing mah moal ka trapnya nya terserah mau itu kesedak gitu. Nah sekarang kurang dijelaskan deh mau sebenarnya Elmo sendiri nggak benci ke trap sih, tapi apa sih yang bikin gimana ya kalau misalnya udah terbiasa untuk memulai sesuatu yang baru mungkin saya juga ngelihat diri gitu ya kalau misalnya kita pengen berbuat sesuatu, pengen bertindak sesuatu, ada yang mikir dulu 2 kali, ada yang langsung gabres, ada yang langsung gimana. Kalau saya lebih ngelihatnya bahwa saya udah nyaman di sini. Tapi bukan berarti dengan zona nyaman saya ini saya harus terbuai dengan lirik-lirik atau flow-flow yang memang terulang lagi, gitu lagi. Terus ada juga mungkin biasa distorsi, nge-rapnya lebih enaknya seperti ini. Justru karena kita pengen di album evaluasi ada evolve, kemudian banyak sekali kita banyak brainstorming dengan beberapa anak-anak baru juga. Menurut lu Boom Bap kayak gimana? Karena memang harus ada seseorang yang melakukan itu. Dan kita ngasih ruang buat itu. Tapi bukan berarti saya ngasih ruang buat trap, kemudian saya kerja di klub malam, saya juga harus seperti itu gitu. Enggak, karena saya berawal dari sini. Dan saya tidak mungkin tiba-tiba berubah. Jangan gitu deh. Kalau misalnya saya ngedengerin Pimp the Butterfly-nya siapa ya itu lupa lagi anjir. Album Pimp Butterfly saya dengerin, anak saya bilang, "Abah lagunya jadi gini." Jadi
sebelum orang lain saya ngeliat dulu keluarga emang nggak cocok gitu, dalam artian baik secara penampilan, pembawaan. Kalau misalnya saya untuk ke trap kayak memaksakan diri bro, gitu kayak lu maksain diri gitu. Walaupun saya sebetulnya tidak peduli orang mau ngomong apa. Ya, gitu. Tapi anak Elmo sendiri kan ya suka trap juga ya. Dia trap, salah satu kesukaannya dia adalah Cardi B. Ya. Kemudian ada beberapa lagi MC female MC, dan Korea juga dia suka. Ya, berarti kan itu menjelaskan berapa Elmo tidak sebenci itu ke trap. Berarti kan menjelaskan itu. Bahkan anaknya sendiri juga mendengarkan. Kalau saya untuk menyatakan bahwa saya benci trap, ada beberapa part yang memang saya suka juga. Dalam artian ketika kita di klub malam, ada beberapa beat yang, ini catchy nih, enak untuk joget. Tapi kalau untuk saya membuat seperti itu, bukan berarti saya malu untuk ini, enggak. Tapi justru di boom bap sendiri saya masih banyak mengeksplor bro. Gitu, dalam artian masih banyak kawan-kawan juga bahwa lu sebetulnya bisa lebih luar biasa lagi, misalnya lebih baik lagi. Bukan berarti saya hebat ya, cuman lu bisa lagi ngasih gebrakan-gebrakan di boom bap. Ternyata memang ketika saya ngedengerin materi-materi new school sekarang yang boom bap, waduh, baik dari segi bahasan, baik secara diksi, baik secara flow. Ini oke nih anak-anak muda sekarang itu yang ngasih saya motivasi sebetulnya, sama gaya juga gitu. Dalam artian si album ketiga pun bukan berarti album ketiga ini belum rilis ya. Masih ada evaluasi, masih ada beberapa proses yang memang bukan hanya dari bukan dari materinya kekurangan atau bahasan kekurangan, tapi justru karena ada bentuk esensi yang memang pengen kita kejar juga gitu. Dalam artian di album ketiga ini bebannya, di album pertama seperti ini, album kedua seperti ini, album ketiga harus lebih baik lagi dong dari album 1, album 2. Dan ketika ngedengerin ada yang memang masih terjebak di album kedua atau masih terjebak di album pertama nih, baik secara diksi, topik ataupun dari segi flow. Makanya di album ketiga ini bukan pengen luar biasa lu, pengen gimana, enggak, tapi justru ke kitanya juga jadi bangga gitu bahwa gua ada elevasi nih dari album 1, 2. Gua ada pendewasaan lagi nih di album ketiga seperti apa. Gua ada gebrakan lagi nih di album ketiga gitu. Ya makanya selain revisi dari Ucok, sebetulnya Ucok nggak bermasalah, lu mau keluarin silakan gitu. Tapi berarti masih dipegang Grimlock? Masih dipegang Grimlock. Karena mau tidak mau Grimlock sekarang udah udah bukan lagi segmented, tapi Grimlock udah terbuka, dan mungkin karena memang maksud terbuka untuk genre yang lain. Karena all genre. Karena Ucok sendiri udah bikin kan untuk hip hop sendiri yang memang benar hip hop, anak-anak baru, anak-anak lama yang pengen berkarya, ada Dev Block. Dev Block memang khusus untuk hip hop itu di bawah naungan Grimlock. Salah satunya artis Dev Block teh si ada Renslam ya. Ada Crowbar. Crowbar teh bukan Grimlock, dari Dead Block. Crowbar. Jadi ya mungkin dari segi idealisme kita pengennya di album ketiga ini memang boom bap yang dikasih I Feel Sick ini nggak terpatok di album 1, 2 ataupun ngikutin siapa atau seperti apa. Justru kita pengen memperlihatkan bahwa pendewasaan di album ketiga ini lebih kentara, lebih dewasa gitu. Baik secara chemistry saya dengan gaya, bentuk-bentuk percikan-percikan emosi saya dengan gaya part mana gitu. Ya itu yang pengen dibentuk lagi. Berarti nggak ngikutin pasarnya. Kebanyakan orang kan, pasarnya lagi gini nih, ya udahlah ikutin. Berarti nggak. Jadi memang Ucok nggak ngebatasin kita atau lu harus gini, harus ini, enggak. Tapi sebetulnya dia balik lagi nanya, lu pede nggak ngeluarin, lu enjoy nggak dengerin ini? Karena yang saya rasakan di album 1 dan 2 sebetulnya masih banyak hal-hal yang bisa dioles lagi gitu. Cuman pada saat itu kita udah cukup pede dengan apa yang kita kasih gitu. Walaupun orang bilang, wah lu mah rhyme-nya kayak orang purba, marah-marah atau gimana ya. Tapi justru karena si I Feel Sick ini emang sebuah bentuk wadah buat kita untuk membuang sumpah serapah dan kita berekspresi gitu. Dan
ledakan I Feel Sick seperti itu. Karena kita pengen ngebedain juga bahwa kita nggak ke ucok-ucokan kok. Kita nggak ngikutin ucok, jauh lah. Baik secara lirik maupun secara flow. Tapi emang ada yang ngomong kayak gitu? Banyak. Jadi, lu mah karena aku si ucok, lu mah enak, ada yang bantu, ada yang gimana. Tapi justru ucok sendiri lebih, lebih menggenjot kita. Ya lu gimana dong caranya? Jadi bukan berarti, sama ucok digini-gini, enggak. Justru kita dikasih clue, lu nyari solusi. Oh iya, masih ucok cuma ngasih clue, ya enggak sesuai kumane kembangkeun gitu. Jadi ucok tuh nih beat seperti ini, sebetulnya ini udah enak rhyme, tapi sebetulnya masih bisa bisa ngasih lagi energi di dalamnya. Nah jika yang mau ke orang gitu, nggak ngenahan wah cina, tapi bisa dikembangkan deh gitu maksudnya. Oh gitu maksudnya. Ya itu karena saya biasanya seperti itu. Jadi selama I Feel Sick ini mungkin 25 tahun ya. Tapi saya sendiri gabung di I Feel Sick itu sekitar baru 18 tahunan lah. 18 tahun, 19 tahun lah bareng I Feel Sick ini. Ya, tapi kan ada kebahagiaan di sini. Iya, karena di sini. Karena senang sama bahagia itu beda kan ya. Ya, kalau senang mah hitut dinu seeng. Ya. Atau lamun teh hitut dinu panci senang. Tapi kalau bahagia mah memang udah ada tempatnya kan, jalan bahagia gitu kan. Bahagia permai, bahagia apa. Ya, tapi kan kalau bahagia itu memang kadang bukan kita cari dan kita dapatkan, tapi kita buat bahagia itu. Karena di album 1-2 ini saya ngerasa bahagianya, pertama saya lebih banyak lagi kawan, saya banyak lagi keluarga, saya banyak lagi pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan. Baru pertama kali saya manggung di sebuah acara underground dengan 60.000 penonton, baru ngerasain bahwa oh ternyata ini energinya seperti ini ya. Mau habis suara, mau habis tenaga, 8 lagu, 9 lagu, 10 lagu, hajar. Itu baru ngerasain energi yang memang dari kanan kiri itu orang-orang singelong gitu. Walaupun musik nyala, orang-orang singelong itu kedengeran. Iya. Merindingnya luar biasa. Itu makanya sebuah bentuk pencapaian buat saya juga bahwa anjir ternyata seperti ini ya gitu. Kalau misalnya orang-orang ngapresiasi. Walaupun banyak yang mencibir, tapi itu justru jadi motivasi buat kita gitu. Ya, dalam artian nggak bisa orang suka, nggak bisa ngelarang nggak suka gitu. Iya. Karena baik lagi selera kan. Kalau selera ya itu mah balik lagi ke masing-masing gitu. Makanya saya tidak membatasi sebuah bentuk ekspresi atau sebuah bentuk karya. Ya sok aja kalau misalnya lu nyaman dengan karya itu ya sok aja. Tapi kalau misalnya saya udah tahu orangnya kayak dirimu, ya sebetulnya mah nggak masalah mau trap, mau boom bap, mau jazz, jatuhnya mau jadi G-funk, mau jadi Southside, itu mah terserah lo gitu. Cuman karakter lo nya, gue udah tahu gitu bahwa ini si Dewa teh berapi-apina sih gak kieu. Gitu, itu ungkol gitu. Ya gitu. Ya kieu mau polemik teh yang terjadi ayeuna teh mau yang ulang sebenarnya teu beuki oge nya sebenarnya. Jadi kieu polemik yang terjadi teh sekarang teh ada anak-anak yang oke lah disebut baru lah. Ini saya yang bilang ya. bukan ini saya yang bilang ada yang sebut anak-anak baru gitu. Dia nggak tahu tentang senioritas, nggak tahu tentang polemik di dalam skena sendiri gitu. Tapi seakan-akan dia mengangkat fuck senioritas, fuck ini, tapi dia nggak tahu sendiri, nggak tahu itu dia ngangkat itu teh supaya apa? Dapat attention gitu. Ya mungkin itu bentuk dia kontroversinya dia seperti itu gitu. Cuman sangat disayangkan gitu bahwa energi sebetulnya bisa kasih misalnya dalam bentuk hal sekecil gimmick-gimmick di luar sana pun banyak yang bisa kita bahas. Iya maksudnya karena gini ada juga bukan mendoloi lo ya. Cuman bentuk proses pendewasaan seseorang, proses seseorang untuk bisa bukan berarti saya meng-underestimate cara pola pikir mereka ataupun kedewasaan mereka. Cuman ada satu sisi di mana kalau misalnya udah megang mikrofon, yaitu yang saya bilang sendiri, bragging itu yang pasti bakal jadi gebetan pertama. Malah banyak sekali orang bilang bahwa bikin lirik bragging itu yang paling gampang. Oh iya, paling gampang.
Untuk mendiskreditkan orang itu paling gampang. Iya. Tapi untuk yang susah itu gimana caranya kita bisa menyalurkan energi itu ke hal yang lain. Seperti misalnya ya, aduh, gue udah capek nih kalau misalnya apa ya, orang-orang nanyain gue nikah kapan, sedangkan gue sendiri berpikiran bahwa gue sebetulnya bisa diungkapin lagi dengan sesuatu yang luar biasa. Bukan gue pengen kawin, tapi gue sendiri belum lurus cara membaca tanwin atau gimana lah gitu kan. Ya sebetulnya balik lagi, kalau misalnya kita ikut juga dalam game dia, berarti kita nggak jauh beda sama mereka. Ya cuman ketika itu udah ngiri saya pasti kejar. Lu masalahnya di mana? Karena saya sendiri tipe orangnya yang memang boleh tanya ke beberapa kawan, ketika saya punya masalah saya pasti datangin dulu orangnya. Tidak langsung serbu, terjang. Kalau misalnya dia nggak bisa terima, saya pun masih bermasalah, yuk selesaiin sih pengen gimana. Mikrofon lo sama gua, karena beef-beefan buang waktu buat gua gitu. Kayak yang nyari apa ya, kayak yang nyari sokongan gitu, bikin lagu biar disokong ini, bikin lagu sokong ini. Cuman kemarin memang saya tidak ingin lagi ada bicara yang lain-lain, udah kita bikin karya yuk. Iya. Kita bisa bikin video klip secepat itu kok prosesnya. Kenapa harus sampai lama? Ya kita kan udah sampein juga di obrolan dengan kawan-kawan yang memang mengurus masalah itu gitu. Sampai akhirnya kita tahu seperti apa permasalahannya, dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya baru kemarin ditelepon sama salah satu teman saya itu gitu, bahwa ini prosesnya baru ini mau ngeprint cover. Oke. Cuman ya kalau untuk saya sendiri, kalau misalnya saya melihat anak-anak muda baru, saya kurang songong gimana di zaman dulu, bro. Kurang songong gimana gua? Cuman saya ada batasan. Songong saya cuma bercanda. Ketika saya bercanda saya berani gitu. Tapi kalau misalnya untuk ngelunjak, untuk tidak disrespect, nggak nanya, buang muka ketika ketemu sama kawan-kawan yang udah duluan, ya nggak mungkin dapat appreciate dari gini lah, istilah gampangnya nggak akan dapat appreciate dari anak-anak metal, sampai dari Grimlock, sampai dari Ucok, mungkin seperti itu. Kalau misalnya saya arogannya beda gitu. Arogannya beda. Ya makanya gitu. Dalam satu sisi saya menempatkan bahwa bentuk-bentuk kontroversi saya, bentuk-bentuk bentuk arogansi yang memang benar-benar bukan masalah alter ego atau yang lain, cuman dalam satu sisi ketika saya di kawan-kawan saya nunjukin bahwa gue bercanda sama lu nggak ada batasnya, lu mau muda mau tua lu juga bisa gitu ke gue gitu. Cuman dalam satu sisi kalau misalnya udah mendiskreditkan hal-hal yang lain, itu di luar koridor saya, karena saya tuh senangnya bercanda. Oh, maksud mendiskreditkan yang lain tuh berarti antara keluarga yang lain. Ya berarti sama sih, sama saya juga berarti gitu. Karena saya tidak mungkin ngebahas permasalahan keluarga lu di depan anak-anak yang lain, kecuali kalau misalnya istri lu yang nelfon, Dewa udah pulang belum? Sama beda. Orang beda kan baru udah. Si Dewa kemana sih? Ya kan? Ya makanya bentuk kelancangan saya hanya berupa candaan yang memang lamun orang Sunda mah nyepet, ngaheureyan, tapi bukan berarti mendiskreditkan latar belakang dia siapa, latar belakang keluarganya seperti apa. Saya nggak sampai sejauh itu, karena saya pun merasa bahwa saya sendiri masih banyak kekurangan. Tapi kalau untuk bercanda mah saya lepas sih gak. Eta kumis, kumaha gitu kan. Ya tapi saya sangat apresiasi ya. Cuman yang tadi belum tahu ya. Nggak tahu ya, ada juga sih senior yang dulunya cuman berkarya, cuman nulis 16 bab, pengen dianggap senior, pengen dianggap, yang sekarang nggak berkarya pengen ada juga yang kayak gitu kan mau ya. Cuman banyak juga senior yang mengarah kayak kemarin lah, saya appreciate Elmo dan kawan-kawan turun langsung ke jalan, kasus apa? Dago, bukan Dago yang kemarin. Dago mah yang dulu kan yang kalau yang saya tahu Dago Bengkok, kan? Dago Bengkok sama Taman Sari. Ya, Taman Sari kan ya, sampai ada kolektivitas kayak gitu-gitu kan. Itu karena saya pun didaulat sama teman-teman. Kita mau bikin ini nih. Ada beberapa memang kayak rumah cemara, rumah bintang, ngasih tempat
buat kita. Kalau misalnya kita memang benar peduli dengan lingkungan, teman-teman di Bandung banyak kok yang ngebuka tempat seperti itu gitu. Dan mereka ngedaulat gitu, mau bantu nggak? Ya kayak kemarin, walaupun hanya apa ya, menyambungkan lidah ke sosial media, misalnya kawan-kawan dapur umum, mau dapur umum pusat dengan kawan-kawan rumah bintang dan yang lain-lain, ada juga dapur Ciwastra. Ya sebetulnya itu bentuk kepedulian kita juga ke mereka gitu. Jadi apa ya? Karena kita punya tanggung jawab moral juga, yang ngedengerin kita juga mereka. Kalau misalnya kita nggak ada timbal balik, kita nggak ada kerjasama. Kalau saya sama kawan-kawan di FLC, kalau lu mau bantuan dari gua, sepanjang gua mampu, gua pasti bakal bantu. Yuk, sampai mana? Cuman kan kalau misalnya kita harus menggembor-gemborkan, nih gua kemarin gini, ya satu lucu gitu. Karena kalau yang saya tahu, saya dididik sama bapak saya, kalau membuat sebuah kebaikan, bulu tuur ge tong nyaho. Ya bulu-bulu di kaki itu jangan sampai tahu gitu. Bulu tuur tong nepikeun ka nyaho lamun nyieun kahadean. Ya. Karena orang-orang pasti bakal tahu gitu ketika kita hadir di sana, kita support juga. Kayak teman-teman Pulau Sari ngebikin Bandung Big Heart karena memang ada beberapa kawan-kawan yang memang bener aktif, bener gitu ya, yang memang langsung terjun ke lapangan, yang memang ngelihat situasinya seperti apa, ngumpulin dana, ngumpulin apa. Sepanjang kita bisa ngebantu walaupun hanya sekedar karya atau sekedar menyuarakan juga, nggak ada capeknya kan, kayak gitu mah. Justru ke kitanya juga jadi kepedulian kita lebih tinggi gitu. Ya berarti kan itu membuktikan Elmo sendiri bukan sekedar menulis lirik kan di situ. Ada action. Ada action di ya, situ. Karena ada panggilan juga dari kawan-kawan. Karena mereka udah ngobrol. Ya ini apa ya? Karena kadang-kadang orang ngelihat skena itu kayak apa sih skena bikin ribet gini-gini. Tapi justru dari skena ini saya tumbuh dewasa. Saya bisa kenal ini, saya bisa melakukan apa. Justru dari teman-teman skena. Ya makanya seperti yang saya bilang, pencapaian saya sekarang walaupun tidak luar biasa, tidak gimana, tapi kalau tanpa dukungan teman-teman kayaknya ya itulah. Mungkin karena ada timbal balik, ada simbiosis mutualisme di sana. Teman butuh bantuan, walaupun saya cuma nge-gigs atau turut menyuarakan, tapi mereka ada appreciate di sana. Nah itu yang saya sangat haturkan, banyak sekali terima kasih. Sampai kemarin terakhir kita bisa ngirim dom-dom ke Amerika. Itu ada sebuah program dari Rumah Cemara bareng sama level apa gitu. Jadi dari kawan-kawan dari Universitas North Carolina itu bikin next level. Next level. Ya. Bikin program mensosialisasikan hip hop, b-boy-nya, beatmaker-nya, graffiti, sampai ke orang-orang persnya sendiri. Hip hop itu berapa elemen sih, Mo? Kalau yang saya ketahui sendiri, mungkin sekarang banyak lah ya. Cuman untuk basically kita bicara masalah, basically bicara masalah budaya itu hanya ada 4 bahasa. Bahasa rupa, bahasa suara, bahasa gerak, sama bahasa nada. Bahasa suara rap, MC. Bahasa rupa graffiti. Bahasa geraknya b-boy. Bahasa musiknya, bahasa nadanya DJ. Oke, Mo, sukses untuk album berikutnya ya. Mudah-mudahan sukses untuk Elmo juga, mudah-mudahan sukses juga untuk keluarga juga, sukses juga Mo. Fisiknya juga. Harapan terakhir, untuk hip hop Bandung sini, skena hip hop di Bandung, Elmo terakhir. Ya mungkin lebih dewasa, lebih lagi lebih solid. Kita lagi juga bisa ngebentuk sebuah industri yang memang benar-benar dari kita oleh kita untuk kita, baik itu teman-teman medianya, ada pendokumentasian di sana, jadi kita bisa tahu bahwa oh zaman dulu teh ada rapper yang namanya siapa, dulu dia ngerjain ojek payung atau apa. Orang-orang kan nggak tahu gitu siapa yang pertama di sini mengibarkan rap, yang ngibarin graffiti, b-boy siapa. Ya mungkin
bisa belajar bareng. Ya semoga di sana kita bisa tahu akar, kita bisa saling bahu membahu kayak lah bro. Juga iya sama closing kurang minum. Iya. Ya karena untuk maju itu butuh kerja berat bareng-bareng. Kalau misalnya kita, walaupun kita beda beda aliran, kita beda kumpulan, beda beda literasi. Tapi kalau misalnya kita bareng-bareng, kayaknya industrinya bakal lebih gede deh. Kita bisa memfasilitasi diri kita sendiri, baik secara mikroekonomi, baik secara perkawanan, kayaknya akan lebih besar lagi. Ya mungkin untuk kawan-kawan hip hop lebih banyak pendewasaan diri, lebih lagi melihat sekeliling, lebih peduli kepada lingkungan. Karena yang membuat kita tumbuh adalah lingkungan, bro. Kita nggak bisa lagi sekarang, walaupun otodidak ya, kita nggak bisa nge-rap, kita bisa nulis lirik, tapi tetap dengan bantuan teman-teman kayaknya akan lebih besar lagi. Langkah kita akan lebih panjang lagi, jalan kita akan lebih lebar lagi, penglihatan kita gitu. Kita nggak segmented, kita nggak lagi a priori. Ya mungkin kedepannya akan lebih seru sih. Lebih seru, industrinya akan lebih jadi orang-orang yang ngadain acaranya siapa, yang mendokumentasikan siapa, yang ngasih berita tuh siapa. Karena pelakunya udah jelas sekarang, udah bisa. Oke. Ya, sukses Bro. Nuhun pisan. Ya. Nuhun pisan. Untuk RIP juga makin cetar membahana, menggelegar di mana-mana. Terima kasih udah mau datang di RIP. Besok analis. Analis. Mudah-mudahan Iwan, mudah-mudahan juga Ucok kalau bisa juga mau, mudah-mudahan ya. Amin. Nyamo sekali lagi sukses untuk MPC ya. Oke. Sampai jumpa di RIP berikutnya.